Ada satu cerita tentang korban kecelakaan di daerah Bekasi yang dia nyampein satu pesannya, dan menurut gue ini horor banget sih kalau lu ngalamin langsung. Jadi di akhir tahun 2013 ada satu korban laki-laki dan satu korban perempuan ketabrak kereta api di stasiun Kranji. Ya Allah. Nah, dari cerita penduduk sekitar, cerita ini tuh horor banget. Jadi pas sebelum kejadian korban ini nih, ada satu anak perempuan pakai baju gamis dan ikro di tangannya. Yang mana anak perempuan ini tuh lagi pengen ke tempat dia ngaji. Setelah maghrib dia pergi, terus tempat dia ngaji ini itu deket banget sama rel kereta. Pas si anak kecil cewek ini ngelewatin rel kereta itu, dia ngeliat ada sepasang cewek sama cowok yang kayaknya mereka pacaran. Mereka berduaan nih duduk di atas rel kereta api. Nah, si anak cewek ini lewat sambil bilang permisi ke pasangan itu. Udah lewat rel nih, dia sampai ke tempat ngajinya, yang karena deket banget itu kan. Dia ngomong ke guru ngajinya ini, "Bu, tadi ada orang yang duduk di rel tuh. Berapa orang, Neng?" "Berdua, Bu." "Ya udah nanti Ibu kesana deh buat bilangin jangan duduk di atas rel. Kamu lanjut ngaji ya." Udah tuh, ibu ini keluar. Terus si ibu ini ngedeketin dua orang yang duduk di atas rel itu. Si ibu ini bilang, "Mas, duduknya jangan di rel ya, nanti takut ada kereta." Si cowoknya jawab, "Iya Bu, makasih. Nanti kalau ada kereta kita pergi." "Ya udah Mas, kalau gitu." "Iya Bu, makasih ya, udah ngingetin." Udah tuh, ibu gurunya ini balik lagi ke tempat pengajian untuk lanjut ngajar. Gak sampai 5 menit si ibu guru ini nyampe di tempat ngaji, ada suara dari tempat si ibu ini ngajar ngaji, masih di ruangan yang sama ya. Ada suara orang teriak kenceng banget, "Astagfirullah!" gitu. Dan dibarengin sama suara kereta lewat. Dan bener aja, ada orang yang tabrak kereta nih, Natmoy. Jadi gara-gara kejadian itu, orang-orang di pengajian tuh jadi gak fokus. Mereka jadi pada ngeliatin ke arah rel kereta kan. Dan pada teriak-teriak histeris, ternyata ada salah satu bagian kepala korban itu tuh kepental sampai masuk ke dalam tempat pengajian itu. Sampai bikin ada yang pingsan di tempat. Ya karena kaget kan. Iya. Ngelihat kepala putus di depan dia gitu. Ya anjir. Setelah beberapa waktu kemudian, pihak RT sama RW setempat itu buru-buru buat ngabarin ke polisian buat ditelusurin nih korbannya dari mana gitu kan. Karena warga di situ juga gak tahu mereka ini siapa, dan KTP mereka juga gak ditemuin deket situ. Polisi nyampe, ada beberapa warga setempat diminta keterangan lah sebagai saksi mata gitu. Udah tuh, ternyata di situ banyak organ tubuh yang udah gak karuan banget Natmoy. Jadi organ tubuh tuh berceceran, tapi pun bentuknya ada yang udah gak jelas gitu loh. Kebayang gak sih jijinya semana? Iya. Bahkan darah tuh katanya berceceran di mana-mana Natmoy. Nah tapi nih, ada pihak warga yang nemuin organ-organ yang kepental jauh dari TKP itu. Udah dikumpulin semua organ-organnya, dibawa tuh organ-organ tubuh itu, si korbannya ini sama kepolisian buat diotopsi di rumah sakit. Walaupun ya masih ada beberapa juga organ tubuh yang nggak ketemu di mana tempatnya. Ini mungkin saking parahnya kecelakaannya kali ya. Iya. Jadi udah dikoordinasiin tuh, kalau misalkan besok ketemu nih sisa organnya, pihak kepolisian minta tolong sama warga, RT RW ya kabarin aja ke kepolisian gitu. TKP yang tadinya rame banget setelah kecelakaan itu, singkat cerita di sekitar jam 11:30 malam udah sepi nih. Sisa anak-anak muda aja nongkrong di sekitaran rel. Di tongkrongan itu ada yang nyelotok nih cowok. "Bau amis ya bro?" "Iya nih bau amis." "Kok bisa ya? Padahal kita jauh loh dari tempat tabrakan tadi." Tapi emang tempatnya tuh emang jauh tempat nongkrong sama kecelakaan ya? Gue nggak tahu sebenarnya persisnya Moy, cuman kayaknya masih sekitaran gitulah, masih satu wilayah gitu ya. Terus lanjut lagi nih ngomong si satu cowok, "Lu tadi ngeliat korbannya nggak?" "Iya gue ngeliat tuh, yang cewek palanya hancur, otaknya aja kelihatan banget, sampai muntah-muntah gue ngeliatnya." Terus temen yang lain juga ngomong, "Gue nemuin jari anjrit." Nah terus salah satu dari tongkrongan ini tuh ngomong, "Ini bau amisnya makin parah ya." "Iya juga nih ngomong-ngomong." Terus ada satu cowok di antara tongkrongan itu ngomong, "Ya gue nginjek apaan nih?" Terus temennya bilang, "Idih itu otak." Mampus. Jadi kayak ada bagian otak yang keinjek sama dia di sendalnya. Wow. Nah karena mungkin udah gak tahan kali ya,
mereka cabut lah tuh dari tongkrongan itu. Si cowok yang nginjek bagian otak ini, dia gesekin sendalnya ke jembatan yang ada di sekitar tempat itu. Gak jauh dari warung warga intinya. Tapi pas setelah dia pulang ke rumah, entah kenapa dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Ini si cowok yang nginjek bagian otak tadi ya. Pas udah mau deket rumah, tiba-tiba nih si cowok ini ngerasa ada yang ngomong dari telinga dia. Suaranya kayak gini, "Tolong kembalikan otak saya." Anjing. Serem banget kan? Dia nggak berani nengok ke belakang, langsung lari itu dia ke rumahnya. Gara-gara ketakutan kan dia. Cuman pas dia lagi lari kayak gitu, suaranya tuh masih berasa ngikutin dia. Digedor-gedor tuh rumahnya, dan untung banget dia bisa tuh sampai masuk ke dalam rumah. Dia nangis-nangis, dia ceritain ke orang tuanya dia ngalamin apa. Dan saking takutnya dia, sendal yang kena bagian otak tadi tuh langsung dibuang besokannya sama dia. Karena dia takut kali ya diikutin lagi sama sosok arwah ini. Anjing, padahal dia nggak tahu ya kalau yang dia injek tuh otak bekas korban, tapi malah dia diikutin gitu lebih. Ya apes aja kali ya, gara-gara emang ya di sekitar situ terus tiba-tiba lu nginjek sesuatu yang belum didapetin sama kepolisian gitu kan, organ yang ketinggalan gitu ya. Iya. Apes aja sih menurut gue. Wah, serem banget sih. Tapi Bi, gue jadi kepikiran deh. Si dua orang tadi tuh apa emang sengaja bunuh diri ya? Soalnya kan tadi dia diingetin tuh sama si guru ngaji itu untuk pergi dari situ. Bisa jadi emang bunuh diri sih, karena harusnya kalau misalkan udah diingetin kayak gitu, ya mereka cabut kan dari sana. Ya dengan faktanya mereka jadi korban, ada kemungkinan mereka bunuh diri sih di situ.